Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad atau Akidah Al-Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu taala. Kita lanjutkan kembali bab yang terakhir tentang fadlu al-ittiba, keutamaan mengikuti ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di halaman 212, halaman 212, hadis nomor 82, kata Al-Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, wa rawa Abu Darda'i radhiyallahu anhu qala. Abu Darda, sahabat Rasul SAW, meriwayatkan, qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nadhkurul faqra wa natakhawwafuhu. Pernah suatu saat Rasul SAW menemui kami dalam keadaan kami waktu itu berbicara atau menyebut tentang kefakiran, kemiskinan, dan kami pun takut, khawatir jatuh ke dalam kefakiran tersebut. Faqala, maka Rasulullah SAW setelah mendengarkan perbincangan para sahabat tersebut, beliau bersabda, al-faqru takhafun, apakah kalian takut kefakiran, kemiskinan? Walladzi nafsi biyadih, kata Rasulullah SAW, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la tusabbanna dunya alaikum hatta la yuzigha qalba ahadikum in azaghahu illa hiya. Kata Rasulullah SAW, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh kalian wahai para sahabat akan dibentangkan, dianugerahkan, diberikan kepada kalian dunia ini sampai tidaklah yang menyimpangkan hati salah seorang di antara kalian, kalau memang ada yang menyimpang, kecuali sebabnya karena adunya ilahiyah. Wa aimallah, demi Allah kata Rasul, qataraktukum alal baydai lailuha wa naharuha sawa, aku telah meninggalkan kalian di atas syariat Islam yang putih bersih, malamnya dan siangnya sama terang benderang. Qala Abu Darda radhiyallahu anhu, Abu Darda radhiyallahu anhu berkata,
Shadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar apa yang Rasul sabdakan. Tarakana ala mislil bayda lailuha wa naharuha sawaun. Sungguh beliau telah meninggalkan kita di atas syariat Islam, di atas sunnah Rasul SAW yang putih bersih. Malam dan siangnya sama. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah nomor 688. Hadis tadi riwayat Imam Ibnu Majah dan sekali lagi dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Yang pertama, Rasulullah SAW mengingatkan kita agar tidak terlalu takut dengan kefakiran, kemiskinan, tentang urusan dunia. Dan ini juga membantah hadis yang tidak sahih yang sering juga dibawakan di kurikulum sekolah, yaitu ucapan kadal faqru an yakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu berubah menjadi kekafiran. Ini tidak benar hadisnya, tidak sahih. Ya. Meskipun bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia. Dalam Islam, segala sesuatu harus disikapi secara pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Dalam menyikapi dunia, seorang muslim memiliki kaidah seperti yang Allah telah firmankan, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Hati seorang muslim muslimah hendaknya banyak bergantung kepada negeri akhirat. Rindu kampung akhirat. Tidak tamak kepada dunia. Tidak semuanya dikaitkan dengan urusan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Seorang muslim muslimah punya keyakinan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Dunia hanya tempat sementara. Rasul mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Hendaklah engkau di dunia ini seperti orang yang terasing atau orang yang menyeberang suatu jalan, seperti seorang musafir. Dia hanya lewat saja tempat safarnya tersebut. Dia akan kembali kepada kampung halamannya, yaitu kampung akhirat. Dan Allah telah berfirman, wa bataghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah dari negeri akhirat yang kami anugerahkan kepada kalian dan jangan lupa urusan dunia kalian. Ini pertengahannya seorang muslim muslimah, pertengahannya Islam dalam menyikapi dunia. Tidak tamak kepada dunia, tidak meninggalkan dunia sama sekali. Pertengahan. Yaitu apa? Menfokuskan, lebih memprioritaskan urusan akhirat. Ya, lebih memprioritaskan urusan akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Allah pertama kali mengatakan, carilah dari negeri akhirat yang kami anugerahkan kepada kalian. Cari banyak bekal menuju negeri akhirat. Dengan akidah shahihah, dengan ibadah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Ya. Cari pahala sebanyak-banyaknya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbekallah dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah, yaitu bekal menuju ke dalam negeri akhirat. Namun kata Allah, jangan lupa urusan dunia. Ini pertengahannya ahli Islam dalam menyikapi dunia. Tidak tamak kepada dunia, namun juga tidak meninggalkan dunia. Yang utama akhirat. Tapi dunia tetap diraih, apalagi yang berkaitan dengan kewajiban
seorang muslim menafkahi misalnya keluarganya. Ya. Wabtaghi fima ataqal darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan kata para ulama, kalau seorang muslim mengejar akhirat, insya Allah dunia akan dia raih. Allah mengatakan, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari segala problematika kehidupannya, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kalau kita mengejar akhirat, dunia akan ikut. Namun tidak sebaliknya. Kita mengejar dunia, tidak mesti akhirat akan ikut. Bahkan banyak yang menggadaikan akhiratnya untuk meraih dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu yang Rasul khawatirkan. Kalau seorang hamba, seorang muslim ataupun muslimah tamak kepada dunia, bisa jadi dia akan menggadaikan agamanya, menjual agamanya untuk mendapatkan bagian dari urusan dunia. Seperti dalam hadis Sahih Muslim, Rasul mengatakan, badiru bil a'mali fitanan kaqital lailil mudlim. Bersegeralah kalian untuk beramal kebaikan, beramal saleh, karena akan muncul fitnah yang banyak seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya masih mukmin, sore harinya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Sore harinya masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Apa sebab utamanya? Ya bi'udinahu bi'aradim minad dunya. Menjual agamanya untuk menggapai bagian dari urusan dunia. Tahu akidah sahihah, tahu manhaj yang benar, tapi karena takut dipecat oleh kepala bagian atau oleh bos, ya, maka dia samina wa ta'na terhadap semua perintahnya meskipun menyelisih akidah dan manhaj as-salaf. Na'udzubillahi min dzalik. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Ya. Bisa orang itu murtad gara-gara menjual agamanya. Atau paling tidak dia bisa keluar dari ahli sunnah wal jamaah kalau dia menggadaikan akidah wal manhajnya tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'allahu ta'ala ats-tsabat hatal mamat. Ya, makanya seorang muslim pertengahan dalam menyikapi dunia. Jangan bergantung kepada dunia. Jangan takut kefakiran. Yang penting, yang pertama tadi akhirat kita kejar, kita raih. Gantungkan hati kita kepada negeri akhirat, rindu kepada kampung akhirat. Ya, tanpa melupakan urusan dunia. Tapi jangan apa? Dunia yang paling utama, akhirat belakangan. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, wallahi mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Walakin akhsha antum besata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Namun yang aku khawatirkan kalau dunia dibentangkan atas kalian. Sebagaimana dibentangkan kepada umat-umat sebelum kalian, lalu kalian mengejar tamak kepada dunia tersebut, berlomba-lomba mengejar dunia tersebut, sebagaimana orang-orang sebelum kalian, maka itu akan menghancurkan, membinasakan kalian seperti yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang harus kita pahami. Rasul tidak mengkhawatirkan kefakiran, namun yang Rasul khawatirkan kalau sampai kaum muslimin tersibukkan dengan urusan dunia, lalu mereka pun lupa negeri akhirat mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kata Rasul, sungguh kalian akan diberikan, dibentangkan kepada kalian dunia. Dan sebagaimana kata berdada tadi, laqad shadaq, sungguh benar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan setelah meninggalnya Rasul SAW atau tidak berselang lama, dunia dibukakan kepada para sahabat Rasulullah SAW. Ya.
Mereka banyak menaklukkan negeri-negeri kafir. Mereka banyak mendapatkan ghanimah harta rampasan perang. Ya. La tusabbanna ad-dunya 'alaikum. Kata Rasul, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh kalian akan diberikan dunia. Dan tidaklah ada yang menyimpang dari kalian kalau ada yang menyimpang kecuali karena urusan dunia tersebut. Ya. Kemudian kata Rasul SAW, poin yang kedua, wa aimallah. Ya, demi Allah, sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas syariat Islam, sunnah Rasul yang putih bersih. Ini yang harus kita yakini, bahwasanya kalau kita mau Islam yang benar, Islam ala Rasulullah SAW, Islam yang putih bersih. Ya. Kalau sekarang ini sudah banyak kotoran-kotoran yang ditempelkan kepada ajaran al-Islam. Ya, ada ini dan itu ajaran-ajaran yang dinisbatkan kepada Islam, sedangkan Islam berlepas darinya. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka seorang muslimah yang bijak, yang sejati, kalau mau tahu Islam yang benar, Islam ala Rasulullah SAW. Kalau mau akidah yang benar, lihat akidahnya Rasulullah SAW. Akidah para sahabat Rasulullah SAW. Ya, makanya di antara salah satu istilahnya proyek akhirat ya salafiyin, yaitu at-tasfiyah wa tarbiyah. Kaum muslimin tidak akan mungkin bisa meraih kejayaan kecuali dengan kembali kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Sallallahu alaikum dullan la yanzi'u hatta tarju ila dinikum. Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian dan tidak akan Allah angkat kehinaan tersebut dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dan tidak akan mungkin kaum muslimin bisa tahu ini hak batil, Islam yang benar yang salah, ya, atau kesalahan itu tentunya dari oknum yang menempelkannya ke dalam al-Islam. Islam satu, cuma sekali lagi banyak hal-hal yang ditempelkan ke dalam Islam, dinisbatkan ke dalam Islam, sedangkan Islam berlepas darinya. Bukan ajaran Islam, namun diada-adakan, dinisbatkan ke dalam ajaran Islam. Ini yang harus apa? Ditasfiyah. Dibersihkan, dimurnikan dari kaum muslimin, dari Islam tersebut. Agar kaum muslimin bisa tarju ila dinikum, kembali kepada ajaran agama mereka, yaitu alal bayda, seperti ajaran Rasul yang putih bersih. Sekali lagi, tidak mungkin itu terrealisasi hatta tarju ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, itu kecuali dengan tasfiyah wa tarbiyah. Ya. Dan dengan tasfiyah, tarbiyah, umat Islam akan jaya. Dan itu kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Ya, seperti yang pernah kita cantumkan dalam bantahan kita kepada oknum yang nyinyiri seruan ittiba sunnah dalam menghadapi penghinaan Nabi SAW. Tidak akan mungkin umat Islam akan jaya kecuali kembali kepada ittiba sunnah. Ya. Hatta tarju ila dinikum, kembali kepada agama kalian, itu Islam, dan Islam adalah as-sunnah, sebagaimana kata Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, i'lam annal Islam huwa sunnah wa anna sunnah hiya al-Islam. Ketahuilah bahwa Islam adalah sunnah dan sunnah adalah al-Islam. Tidak akan mungkin umat akan jaya kecuali kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, kepada alal bayda. Dan ini yang juga dikatakan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani rahimahullah ta'ala, bahwasanya dengan kaum muslimin kepada sunnah Rasulullah SAW, mereka akan jaya, mereka akan mulia. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ya, cuma itulah bahaya orang-orang yang jahil murakkab, namun berbicara urusan agama tanpa dalil, tanpa dasar. Ahlus sunnah wal jamaah senang dengan seruan ittiba'us sunnah. Ini aneh kalau ada oknum dai yang ngaku ahli sunnah namun nyinyiri seruan ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dengan ittiba'us sunnah umat akan jaya. Dan ini yang Rasul wasiatkan. Taraktukum alal bayda. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih. Lailuha wa naharuha sawa.
malam dan siangnya itu sama, terang benderang. Itu di zaman Rasul Daul Islam terang benderang. Yang tauhid jelas tauhid, yang syirik jelas syirik, yang bid'ah jelas bid'ah, yang sunnah jelas sunnah. Namun sekarang setelah banyaknya kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin, maka mereka pun apa? Sebagian kaum muslimin bingung mana Islam yang hak tersebut. Maka sekali lagi inilah tugas Ahlussunnah wal Jamaah, tasfiyah wa tarbiyah. Di antaranya membantah al-mukhalifin, orang-orang yang menyelisihi jalan salaf, menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, terutama dalam masalah akidah wal manhaj. Harus dia apa? Dibantah, harus apa? Diluruskan. Ya. Kalau ada syubhat, seperti sang oknum juga menyebarkan syubhat, sekarang ini kita lagi menghadapi waktu itu penghina Nabi. Nggak usah sesama muslim saling caci maki, mencela. Ya, musuh kita tadi pencaci Nabi. Atau sebelumnya musuh kita sekularisme, komunisme, ya, dan seterusnya. Nggak usah bahas masalah kelompok-kelompok sempalan. Naudzubillahi min dzalik. Ini ucapan yang batil. Ar-rad 'alal mukhalif minal amr bil ma'ruf wa nahil munkar. Termasuk usul prinsip Ahlussunnah membantah orang yang menyimpang, itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar, dan itu berlaku sampai hari kiamat kelak. Kemudian kalau ada syubhat tadi, ya, sekarang kini kita lagi melawan sekularisme, komunisme, liberalisme, melawan tadi yang mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Kita bersatu, nggak usah saling bantah-membantah. Kita katakan ini ucapan yang batil, menyelisihi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Rasul SAW, ya, Rasul menghadapi berbagai macam orang-orang kafir, dari orang musyrikin Mekah, dari Yahudi wan Nasara, dari orang-orang al-munafiqin. Ya. Tapi Rasul tetap melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, membantah, meluruskan yang menyelisih, apalagi dalam urusan akidah wal manhaj. Bahkan di kala Rasul berjihad, ya, di kala Rasul menghadapi orang kafir, Rasul tidak pernah diam kalau melihat penyimpangan atau kemungkaran. Contoh hadis yang dikenal dengan hadis Dzatu Anwat, ketika Rasul mau pergi perang Hunain, ya, kata Abu Waqid Al-Laythi, kharajna ma Rasul sallallahu, ya, ila Hunain. Kami bersama Rasul pergi ke Hunain untuk perang, ya, Hunain. Wa nahnu hudatsu ahdin bi kufrin. Kami barusan keluar dari kekafiran. Kami baru masuk al-Islam. Ya. Ketika marana bi sidratin yuqal dzatu anwat, qulna ya Rasulullah ij'al lana dzata anwat kama lahum dzata anwat. Ketika kami melewati pohon bidara, ya, tempat orang-orang musyrikin menggantungkan senjata mereka untuk, ya, mengalap berkah istilahnya, kami mengatakan ya Rasulullah buatkan untuk kami dzatu anwat, pohon keramat istilahnya, sebagaimana mereka punya pohon keramat. Apa Rasul diam? Ini gara-gara, ya, atau karena ini apa? Mau berjihad, sudah nggak usah bahas masalah syirik, tauhid, sunnah, bid'ah. Biarkan semua bersatu untuk berjihad. Tidak. Rasul ingkari. Allahu akbar, innaha sunan kultum kama qalat banu Israil Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Allahu akbar, Allah Maha Besar. Ini adalah kelakuan orang-orang Bani Israel. Sebagaimana yang Allah firmankan ketika Bani Israel berkata kepada Musa, ij'al lana ilahan, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Rasul tidak tinggal diam, meskipun dikala mau berjihad. Ini ittiba'us sunnah, tetap ada bantahan kepada al-mukhalif. Ya. Demikian pula Rasul SAW menegur Usama ketika beliau membunuh seorang yang mengatakan la ilaha illallah. Ya. Itu Rasul tegur meskipun dikala al-jihad. Tidak tinggal diam. Ya.
Sekali lagi, ini sunnah Rasulullah SAW. Tetap harus ada apa? Arad alal mukhalif. Dan justru dengan inilah umat Islam akan menang dengan tasfiyah. Ya. Diluruskannya segala bentuk kemungkaran yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Satu kesalahan saja di perang Uhud bisa menghancurkan barisan pasukan kaum muslimin pada waktu itu. Ya. Bagaimana kalau ada kesyirikan, kebid'ahan dan sebagainya? Maka tetap harus ada arad alal mukhalif. Maka hati-hati dengan syubhat oknum-oknum yang punya pemikiran seperti orang-orang al-harakiyin, hizbiyin. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Abu Darda, shadaqa Rasulullah SAW. Sungguh benar sabda Rasulullah SAW. Tarakana ala misl bayda. Sungguh beliau telah meninggalkan kami di atas Islam yang putih bersih. Dan kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, tarakana Rasulullah SAW wa ma ta'irun yuqallibu janahi fil hawa illa wa qad bayyana lana anhu ilman. Rasul telah meninggalkan kita semuanya, dan tidaklah seekor burung terbang dengan kedua sayapnya di udara kecuali dijelaskan kepada kami tentang ilmunya. Ya, seperti yang sudah pernah kita sampaikan, yaitu Rasulullah SAW mengharamkan untuk memakan burung yang ada cakar, ada cakar yang biasa untuk mencengkram mangsanya, seperti burung elang dan seterusnya. Ini salah satu yang kata Abu Dzar tadi tentang burung yang Rasul juga jelaskan tentang ilmunya, dan lain sebagainya. Kemudian kata Abu Dzar dalam terusan ucapan beliau, ma baqiya. Qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu pun yang tersisa dari urusan agama ini yang bisa mendekatkan kalian ke dalam surga, menjauhkan dari api neraka, kecuali telah dijelaskan semuanya oleh Rasulullah SAW. Ini harus tetap kita ingatkan, meskipun banyak di antara kita yang sudah sering mendengarkan seperti, cuma harus tanamkan betul. Agar tidak muncul statement-statement yang nyinyiri ittiba'us sunnah. Na'udzubillahi min dzalik. Atau mungkin juga pernah berapa tahun yang lalu ada seorang ustadz yang mengaku ahlu sunnah, tapi ucapannya seolah-olah dia tidak tahu prinsip yang satu ini. Islam telah sempurna. Islam sudah menjelaskan semuanya kepada kita. Sunnah Rasul sudah lengkap, komplit sudah. Apa yang dibutuhkan sudah ada penjelasannya. Berapa tahun yang lalu ada statement dari seorang ustadz mengaku ahlu sunnah, mengatakan tidak ada di dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasul, dalam ijma' para ulama tentang bagaimana cara pemilihan pemimpin kaum muslimin. Na'udzubillahi min dzalik. Ini seolah-olah kayak alil bidah. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau al bidah yang ngomong seperti itu mungkin masih begitulah keadaan mereka. Cuma ini yang ngaku ahli sunnah, dai ahli sunnah mengatakan demikian. Seolah-olah dia tahu kitab-kitab atau ucapan-ucapan ulama ahli sunnah sepanjang masa tentang kesempurnaan al-Islam. Islam, sunnah Rasul sudah komplit. Makanya sekali lagi, ini yang perlu terus kita jelaskan kepada umat, baik kepada ahlu sunnah wal jamaah, agar tidak sekedar lewat begitu saja pencerahan, penjelasan seperti ini. Harus betul-betul tertanam, sehingga dia tahu dan yakin semua sudah ada ajarannya, sehingga tidak ada nyinyiran kepada ittiba' sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Darda, shadaqa Rasulullah SAW, tarakana ala misl bayda lailuha wa naharuha sawa, rawahu Ibnu Majah. Sekedar faedah, beberapa saat yang lalu pernah kita ikut daurah Syekh Saleh Sindi, Syekh Dr. Saleh Sindi, dosen di Universitas Islam Madinah. Ketika daurah di Lombok, seingat ana, beliau pernah mengingatkan, beliau pernah meneliti hadis ini tentang taraktukum alal misli bayda. Sering dan juga mungkin pernah kita juga istilahnya kelewatan ucapan tersebut,
yaitu kata-kata taraktukum alal mahajjatil baydha. Ada kata-kata mahajjah. Kata beliau, tahu beliau, ya, lewat penelitian beliau, tidak ada redaksi hadis dengan kata-kata alal mahajjatil baydha. Maknanya sebetulnya tidak jauh beda, cuma tambah redaksi mahajjatil baydha, mahajjah itu tidak ada, kata beliau. Wallahu ta'ala alam. Jadi langsung taraktukum alal baydha. Tarakana Rasulullah SAW alal baydha. Kata-kata mahajjah menurut penelitian beliau itu tidak ada. Wallahu ta'ala alam. Ya. Kemudian poin berikutnya, hadis 83. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, inni qad khalaftu fikum ma lan tadillu ba'dahuma ma akhadtum bihima au amiltum bihima kitaballahi wa sunnati. Sesungguhnya aku meninggalkan kepada kalian yang kalian kalau berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Ya. Walan yaftariqa hatta yarida ala al-haudi. Dan keduanya, Al-Quran dan Sunnah, tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangiku di telaga. Rawahu Abul Qasim At-Tabari Al-Hafidh Fis Sunan. Hadis dengan redaksi ini riwayat Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, dan kata pentahqiq kitab ini, ya, ada rawi yang dhaif, ya. Katakan di sini ahadu rijali sanadihi, ya, dikatakan kufiyun dhaif. Ya, riwayat ini, ya, dengan redaksi ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai ini tidak sahih. Ya. Namun banyak penguat-penguat atau hadis-hadis yang lain yang sahih, yang semakna dengan hadis ini. Ya. Dan sudah kita tulis juga di poin di antara manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam berakidah, itu mereka tidak berdalil kecuali dengan hadis yang sahih. Ya, kata para ulama, kalaupun ada hadis yang dhaif dalam kitab-kitab akidah misalnya, itu sekedar sampingan saja. Ya, dalam artian banyak yang sahih, ya, itu yang utama. Namun terkadang disampaikan juga riwayat-riwayat yang lain yang tidak sahih. Berbeda dengan ahli bidah. Ahli bidah mereka apa? Yang pertama terkadang tidak peduli sahih atau dhaif, yang penting dikatakan itu hadis Rasulullah SAW mereka pakai. Ya. Ataupun mereka apa? Tidak mau tahu itu sahih atau dhaif. Kalau Ahlussunnah tidaklah berdalil kecuali dengan yang sahih. Kalaupun ada yang disebutkan dalam beberapa kitab akidah tentang hadis-hadis yang dhaif, itu bukan hadis yang utama dijadikan sebagai dalil. Seperti di sini contohnya. Ya. Tentang ittiba'us sunnah banyak yang sahih seperti yang sudah kita lewati. Cuma ada yang dhaif, ini sekedar sampingan, dan itu pun redaksi yang lainnya sahih. Ya. Dalam riwayat Imam Hakim, Rasul mengatakan hadis yang masyhur, taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua perkara, dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengan keduanya tidak akan selama-lamanya, kitaballah wa sunnati. Itu yang hadis yang sahih dan yang masyhur. Ya, sama maknanya dengan yang kita baca ini. Intinya sama, kewajiban ittiba Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sudah kita sampaikan tadi, harus kita yakini semua problematika umat itu solusinya sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nggak usah ngarang-ngarang solusi lagi, sudah ada. Ya. Jangan apa? Cari yang mau beda atau tampil beda dari ittiba as-sunnah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini sekali lagi ditanamkan oleh para ulama seperti dalam kitab ini oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Dari awal beliau menekankan bahwasanya dalam berakidah itu semuanya harus ittiba.
mengikuti apa yang sudah ada ajarannya. Jangan ngarang-ngarang akidah baru. Cukup yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tentunya dengan pemahaman para as-salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'in. Ya. Bahkan di akhir kajian kitab ini, beliau menekankan lagi tentang ittiba'us sunnah. Jangan sampai kita hanya ittiba'us sunnah dalam masalah berpakaian, dalam masalah akhlak, namun dalam masalah akidah kita jauh dari sunnah Rasul, jauh daripada ittiba as-salaf. Ya. Demikian pula kita harus betul-betul ittiba dalam segala bidang kehidupan ini, dalam akidah, ibadah, akhlak, dakwah dan seterusnya. Dan itu berlaku untuk semua orang. Ya, bukan untuk sebagian orang. Untuk orang lain disuruh berakhlak, dia sendiri tidak pernah ngaca. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi orang-orang yang tidak punya malu. Kata Rasulullah, "Illam tastahi fasna ma syi'ta." Jika engkau tidak punya rasa malu, berbuatlah semaumu. Ya, akhlak-akhlak tapi tidak tahu kalau dirinya berakhlak yang bejat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian kita lanjutkan poin 84. Adapun tadi ada potongan hadis tadi, walan yaftariqa. Keduanya Al-Quran dan Sunnah tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangiku di telaga. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwasanya tidak boleh memisahkan antara Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena Allah telah menjamakkan keduanya. Makanya kata Rasul, walan yaftariqa. Keduanya tidak akan terpisahkan. Maka sungguh sesat kelompok Al-Qur'aniyin yang mengaku-ngaku mengikuti Al-Quran tanpa hadis Rasulullah SAW. Ya. Atau kelompok-kelompok yang mengatakan kalau ada Al-Quran bertentangan dengan hadis, maka ditinggalkan hadisnya. Meskipun itu sahih. Ini ucapan yang batil, akidah yang batil. Karena tidak akan mungkin Al-Quran bertentangan dengan hadis yang sahih. Sebab utamanya sebetulnya bukan bertentangan sebetulnya. Cuma orang itu tidak paham bagaimana menjamakkan, mengkompromikan antara hadis dengan ayat tersebut. Ya, selama itu hadis yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Karena sumbernya satu, yaitu Allah. Dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, mereka akan mendapati perselisihan yang banyak. Tapi karena Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahih itu dari Allah, tidak mungkin ada kontradiksi atau pertentangan. Cuma masalahnya, kalau kelihatan, ya, sepintas itu ada pertentangan kontradiksi, maka kalau Anda tidak bisa menjamakkan, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikri, para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Ya. Ikhwani fillah wa akhwati, Bapak Ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, poin ke-84, ya, setelah dibawakan hadis Rasulullah SAW, sekarang dibawakan hadis para sahabat Rasulullah SAW, hadis yang mauquf kepada para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya di sini wa qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fi khutbati. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata ketika berkhutbah, "Innama ana muttabi'un wa lastu bimubtadi'." Ya, sesungguhnya aku hanya mengikut apa yang Rasul ajarkan dan aku tidak mengada-ada dalam urusan agama ini. Ini ucapan manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Tidak mau ngarang-ngarang ajaran agama yang tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW. Dan ini yang sudah kita pernah sampaikan. Salah satu sebab utama beliau ini meraih kemuliaan, kemenangan atas musuh-musuh Islam pada waktu itu karena ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Ya, seperti yang sudah sering kita sampaikan, kisah masyhur tentang orang-orang murtad di sekeliling kota Madinah sepeninggal Rasulullah SAW.
Sedangkan pasukan Usama pada waktu itu masih di tengah perjalanan mau melawan pasukan Romawi. Sebagian para sahabat mengusulkan agar pasukan Usama ditarik ke kota Madinah karena dalam keadaan genting mau diserbu oleh orang-orang murtad di sekeliling kota Madinah. Namun Abu Bakar As-Siddiq yakin ittiba'us sunnah itu sebab kemuliaan. Beliau pun mengatakan walladzi nafsi biyadihi lau jaratil kilab ala arjuli azwajir Rasul sallallahu maradatu jaisan arsala Rasul sallallahu wala halatul liwaan aqadah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar As-Siddiq, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya anjing-anjing itu mengerumuni kaki-kaki para istri-istri Rasulullah SAW, aku tidak akan memulangkan pasukan yang telah diutus oleh Rasulullah SAW, dan aku tidak akan menurunkan bendera yang telah dikibarkan oleh Rasulullah SAW. Dan akibatnya pasukan Usama menang, orang-orang yang murtad, istilahnya kalah sebelum berperang. Ini akibat hasil daripada ittiba as-sunnah. Ya, maka sekali lagi sungguh jahil, bodoh orang-orang yang nyinyiri seruan ittiba'us sunnah untuk menghadapi orang-orang kafir. Ya. Sekali lagi ittiba'us sunnah dalam segala kondisi. Kemudian poin ke-85, wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qad furidat lakumul faraid wa sunnat lakumus sunan wa turiktum 'alal wadiha illa an tadillu bin nasi yaminan wa shimalan. Umar bin Khattab mengatakan telah diwajibkan kepada kalian kewajiban-kewajiban, telah disunahkan kepada kalian sunnah-sunnah, dan kalian telah ditinggalkan di atas ajaran Islam yang wadihah, yang terang benderang. Ya, komplit sudah dan terang benderang Islam itu, yaitu Islam ala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Islam ala para sahabat ar-Rasul SAW. Kecuali kalau kalian ingin tersesat dengan manusia ke kanan atau ke kiri. Ya, ini suatu kepastian. Kalau tidak mengikuti sunnah, pasti sesat. Ya, Rasul mengatakan dalam riwayat Abu Dawud, taraktukum alal bayda lailuha kanariha la yazighu anha illa halik. Tidak akan menyimpang dari Islam yang putih bersih itu kecuali akan binasa, kecuali akan tersesat. Ya, fama ada ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Tidaklah setelah kebenaran kecuali kesesatan. Al-haq wahid, kebenaran cuma satu. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, khattarana salam khattan biyadi. Rasul pernah menggaris satu garis yang lurus. Tsumma khatta khututan an yamini wa an shimali. Kemudian Rasul menggaris garis yang banyak di sebelah kanan, sebelah kiri. Kemudian Rasul mengatakan garis yang lurus tadi, hada sabilullahi mustaqim. Inilah jalan Allah yang lurus. Ya. Kemudian kata Rasul, hadis subul, ini jalan-jalan yang sesat, menyesatkan. Laisa min hasabirin illa alai syaitan yadu ilaih. Tidak ada satu jalan pun yang banyak itu kecuali ada setan yang menyuruh kepadanya. Jalan yang benar cuma satu, jalan yang sesat banyak, dan itu banyak setan-setannya dari kalangan jin maupun manusia. Kemudian Rasul membacakan ayat surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak itu, karena itu akan memecah belakang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk mengikuti jejak Rasul dan para sahabat Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita nanti, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasul dan para sahabat di surga kelak. Wallahu taala a'lam. Apakah sebagai penuntut ilmu cukup mempelajari tauhid saja tanpa tarbiyah manhaj? Karena tokoh Haroki pun ada yang bahas tauhid dan kenal seperti mantan pegawai bank, artinya kelewat afan. Karena tokoh Haroki pun ada yang bahas tauhid dan kenal seorang yang mengaji tauhid ini sebab kesalahan atau yang membenci mendengar kata manhaj.
Ya, kita katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib untuk mempelajari ilmu yang memang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan atasnya. Rasul mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama wajib atas setiap muslim. Kata para ulama, yang diwajibkan untuk dipelajari adalah yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan atas kita. Dan yang paling utama, kewajiban bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling wajib dipelajari. Ya. Kemudian ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tadi kewajiban-kewajiban, seperti kewajiban untuk kita sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Ya, sekali lagi ini harus dipahami. Ya, semua ilmu yang berkaitan dengan kewajiban yang Allah bebankan atas kita wajib dipelajari. Cuma sekali lagi ada skala prioritas. Dan yang paling utama ilmu tentang at-tauhid. Ini yang pertama wajib kita yakin. Yang kedua, beda antara pengajaran tauhid ala Ahlussunnah dengan tauhid ala Harokiyin, kelompok Harokah. Kalau yang pertama Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa tadi membekali Ahlussunnah wal Jamaah, para pengikut Ahlussunnah wal Jamaah dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala. Ini ditekankan. Dalam berakidah harus dalilnya qala Allah wa qala Rasul. Ya, wa qala as-sahabah. Kalau mereka ya begitulah, ya sekedar mengajarkan tauhid. Ya. Kemudian yang ketiga di antara bedanya juga bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah itu lebih memprioritaskan tauhid al-uluhiyah. Ya, kalau masalah tiga tauhid, yang paling utama tauhid al-uluhiyah. Beribadahnya kepada Allah semata, sebagaimana itu adalah intisari dakwah para nabi, para rasul. Adapun Harokiyin, fokus utama mereka tauhid, yaitu tauhid al-hakimiyah. Yaitu tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Jadi beda pembelajarannya. Kemudian juga kalau mereka mengajarkan sekedar tadi lewat saja. Kalau Ahlussunnah betul-betul ditanamkan. Ya. Sekali lagi sangat jauh berbeda pengajaran tauhid ala Ahlussunnah dengan pengajaran tauhid ala Harokiyin. Ya. Kemudian kalau ada yang alergi dengan kata manhaj, ya bisa jadi dia memang orang-orang Haroki, ya sebagaimana al-bidah, mereka alergi dengan kata-kata bid'ah, kullu bid'atin dolalah. Ya, namun kalau ada yang mengaku Ahlussunnah alergi dengan kata manhaj, ini perlu diperiksakan kejiwaannya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, kalau makan kelawar Ustaz, ya kita katakan seperti tadi kaidahnya. Ya, kalau ada taringnya, ada tadi cakarnya, itu termasuk yang diharamkan. Wallahu taala alam. Ya, tidak selayaknya seorang yang telah Allah tutupi aibnya kemudian dia bongkar di hadapan umum. Nah, belajar agama harus kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri, maka selektiflah, perhatikanlah dari siapa engkau mengambil ilmu agama tersebut. Di antaranya dalam masalah qiraatu Al-Qur'an. Belajar dari Ahlussunnah. Banyak yang sudah ahli, ya. Apakah Ahlul Bait itu adalah tolak ukur kebenaran? Ini sudah pernah kita bahas bahwasanya Ahlul Bait, keluarga Rasul SAW itu disikapi pertengahan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tidak boleh ekstrem kanan, tidak boleh ekstrem kiri. Kita sikapi kalau betul-betul dia Ahlul Baitnya Rasul dan dia di atas akidahnya Rasul, di atas ittiba'us sunnah Rasul, maka kita menghormatinya 2 kali lipat. Karena dia Ahlus Sunnah, dia kerabatnya Rasul. Namun kalau dia kerabatnya Rasul, seandainya betul dia kerabatnya Rasul, namun menyelisih ajaran Rasul, maka kita katakan tidak boleh kita menghormatinya ataupun kita mengkeramatkannya. Naudzubillahi min dzalik. Itu yang Rasul katakan, man batta'a bi amaluhu lam yusri bi nasabu. Barang siapa yang lambat amal perbuatannya, tidak bisa dipercepat dengan nasab keturunannya. Ya. Wallahu taala a'lam. Ini yang bisa kita jawab pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.